Sweet Gampeng. Ini aku sama adik aku lagi belajar. Nah ini aku lagi main rusa. Hari ini aku main Super Dia. Jadi ini lagi viral juga sih. Tapi ya aku tuh lihat iklan ini tuh. Jadi aku download gitu ya. Itu apa sih? Ini tuh sapi. Apa ya ini? Ini ada sapi yang harus kita lawan ini ya. Ini rusa kan, aku jadi rusa. Iya, kita bisa seperti super gini. Wah, keren. Nih, kita jalan kaki ya. Oke, ini aku sambil cerita ya kenapa nama aku Idris Khawarizmi. Nah, Idris Khawarizmi Nabi. Ada yang tahu nggak kisah Nabi Idris? Idris itu artinya belajar. Nah, Idris Nabi Idris itu kisah Nabi Idris adalah kisah yang wajib diketahui juga sih ya. Nah, jadi aku itu pas kemarin aku main asik tapi menang guys. Iya, ini karena nama iya nah di ini. Nah sekarang lagi di apa tuh ini ya? Lihat ibu curi. Jadi yang tahu kisah Nabi Idris, jadi Idris itu adalah nabi yang pintar, yang bisa baca tulis dan hitung yang pertama kali di bumi ini. Jadi Idris, kalau jadi Idris aku suka pintar, pas di aku pintar, bersembunyi di mana? Terus pintar juga sih dalam sekolah juga ya, dalam baca tulis lebih cepat lah ya dari usianya gitu. Idris tuh 4 tahun udah bisa baca ya. Kayak gitulah Idris. Terus ada yang tahu nggak kisah Nabi Idris itu apa? Nabi Idris itu adalah nabi yang pengganti setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meninggal nih, Nabi Adam itu wafat. Nah digantikan kan oleh Nabi Sis, namanya keturunannya Habil kan meninggal tuh. Nah yang Qabil kan yang masih hidup. Habil yang Habil yang meninggal terus digantiin sama Nabi Sis namanya. Tapi emang tidak wajib sih, cuma jadi itu tidak wajib tapi perlu kita ketahui gitu. Nabi Adam, terus Nabi Sis, Nabi Idris. Nah Nabi Idris yang perlu diketahui. Nabi Idris itu sebenarnya namanya Ahnuh nama aslinya, tapi karena dia suka suka belajar, jadi namanya Idris dari Darasa, jadi Idris belajar gitu artinya. Terus Nabi Idris juga kan orang yang bisa menjahit pertama kali, dimana orang-orang saat itu nggak tahu bagaimana bikin baju. Nah ini, nah apa ini? Ada bukan pistol, itu tuh kayak bom itu. Kita ambil bomnya. Ya, buat di kepala. Itu tuh apa sih? Kayak apa? Kukang? Bukan deh, bukan kukang, apa namanya? Koala yang punya masa ini coba. Oh gitu, jadi ini kan musuhnya binatang-binatang juga kan? Orang ada tandukan. Ada tandukan di kucing aku ya. Astagfirullahaladzim itu. Ada yang tabrak tapi gak apa-apa. Ini ceritanya tuh jadi rusa yang paling kuat gitu ya. Rusa yang hebat dan kuat gitu, punya entah itu dari mana kekuatannya ya. Kunci apa ini? Oh ya, ini tentang Nabi Idris. Kalian tahu nggak tentang Nabi Idris datangin sama iblis dikasih telur? Ketika itu Nabi Idris kan lagi ngejahit tuh, lagi ngejahit baju. Apa sih? Nabi Idris tuh lagi apa namanya? Tadi punya tanduk. Iya, jadi ikutin ya. Oh, ikut-ikut aku nih, followers nih ya. Followers sejati nih, ikutin aja. Kenapa awalnya aku ganteng, ikutin aku ya? Iya, kok kamu ikutin aku sih, aku ganteng. Aduh, itu deketin mulu. Oh ya, apa namanya yang tadi kan iblis mendekati Nabi Idris pakai telur tuh. Jadi gini, kamu ini telur, kata kamu kan kamu itu mempercayai Allah kan? Iya, kata Nabi Idris. Oh ya, tentu. Iblis itu kan lagi jadi laki-laki tuh, mendeketin ke Nabi Idris sambil megang telur. Terus katanya kalau kamu bisa, kalau kamu memang mempercayai Allah, maka coba masukkan dunia ini ke
dalam telur ini, bisa nggak? Karena kan Allah itu serba hebat, serba bisa. Nantang nih ya iblis tuh. Terus Nabi Idris dengan berani ini ya, sambil bawa jarum, langsung si telurnya diambil, langsung dialungin dan matanya dicolok sama jarum. Sama jarum ke iblisnya. Sambil merintih-rintih iblisnya. Terus Nabi Idris bilang, jangankan dunia dimasukkan ke dalam telur ini, sekalipun kalau misalnya dimasukin ke dalam sesuatu yang lebih kecil daripada telur itu bisa. Kuasa Allah itu mampu. Dengan berani, gagah berani, Nabi Idris mencolok itunya sambil terbirit-birit si iblisnya. Tidak, ternyata dia tahu kalau aku ini adalah jelmaan iblis. Kata Nabi Idris, memang aku bodoh, sebodoh itukah kamu menipu aku? Aku tahu kalau kamu itu adalah iblis yang sedang menggodaku, yang sedang berusaha untuk mengelabui aku. Ya, nah siapa nih yang pernah ketemu sama iblis? Jangan. Tapi yang iblis itu cuma namanya menyerupai doang. Saat itu kan aku kan lihat iblis masih 5 tahun nih sekarang cewek lagi. Iblis itu cuma kalau ke manusia biasa itu bisanya untuk menggoda aja. Namanya itu bukannya itu manusia, cuma iblis itu jadi menggoda manusia, ngasih tahu coba ini yang buruk-buruk yang dilarang Allah, coba ada apa kayak gitu. Dilarang sama Allah, yang dilarang sama Allah. Ya terus tentang Nabi Idris juga ada yang tahu nggak? Kalau Nabi Idris pernah dikunjungin tamu satu lagi siapa? Yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel ada mencabut nyawa. Ngefans tau gak sama Nabi Idris waktu itu, sangat mengidolakan Nabi Idris. Kan Nabi Idris itu pertama pintar, sabar, terus juga gak mudah dikelabui ya. Jadi malaikat Israel tuh sangat mengidolakannya gitu. Wah keren banget nih Nabi, hebat nih, bisa bikin rumah juga, bisa ya Allah mati. Terus bisa bisa bikin rumah, bisa bikin baju, astronomi juga. Pertama kali tuh Nabi Idris yang ngerti gimana bintang kejora tuh artinya apa. Bintang kejora tuh pergantian waktu. Nah Nabi Idris yang tahu itu, dikasih kelebihan sama Allah. Terus Nabi Idris juga orang pertama yang bisa bikin pedang untuk perang. Nah itu Nabi Idris tuh yang pertama kali, keren. Nah kayak gini nih pedang-pedang pisau gitu pertama kali Nabi Idris tuh yang bikin bambu-bambu runcing yang kayak gitu. Itu pertama kali loh, belum ada orang yang berpikir kayak gitu. Nabi Idris hebat banget, saking besarnya imannya kepada Allah. Terus dia tuh berpikir terus ketika dikasih selembaran gitu sama Allah ya, dikasih disebutnya selembaran itu tuh bukan kitab sih, kalau kita pun menjadi buku ya,
Nabi Idris juga orang yang tadi kan di fans, nah ngefans Nabi sama malaikat Israel. Jadi orang tuh masuk ke rumahnya Nabi. Assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini siapa? Nabi Idris dalam keadaan puasa. Terus Nabi Idris tuh nyodorin makanan, silakan, apakah kamu makan? Ini ada hidangan, ada tamu kan harus dihidangkan lah ya. Terus malaikatnya tuh enggak, aku nggak mau. Tapi jadi orang ya, enggak. Terus waktu itu temu, oh mungkin kamu lagi puasa ya kayak aku. Oke. Ya udah, nanti kita tunggu aja maghrib ya, kita makan bareng. Disediain makan bareng lagi, maksudnya disediain lagi makanan waktu maghrib. Mau makan? Ayo kita buka puasa. Enggak, aku nggak mau. Aneh kan? Nabi itu sangat cerdas tuh berpikir, kok sama aku nggak mau makan sih, emang nggak enak nih makanan yang aku sediain. Nah, terus aku mau bermalam di sini boleh? Kata itunya teh, kata Nabi, silakan bermalam di sini. Terus malaikatnya teh kan pas besoknya lah, malaikatnya teh dikasih lagi kan, Nabi Idris nggak puasa waktu itu tuh. Terus disediain lagi makanan, makan? Enggak. Nabi Idris semakin aneh. Kenapa kamu tidak mau makan dari kemarin sampai tadi malam dan sekarang pagi lagi kamu tidak mau makan? Kamu bukan manusia kan? Langsung gitu. Hah? Langsung malaikat Israel. Aduh, kok ketahuan sih? Baiklah, aku memang tidak bisa bersembunyi, atau misalnya aku tidak bisa menyembunyikan identitasku. Kamu memang pintar, aku memang malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu, tidak bisa makan dan tidak punya keinginan makan. Aku tembak. Nah, kayaknya kan Nabi Idris tuh tahu kan kalau malaikat itu ke rumahnya. Emang mau apa kamu ke rumah saya? Cina, kata Nabi Idris teh. Terus malaikat Israel, saya sangat mengagumi kamu. Saya ingin melihat kamu secara langsung dan ternyata benar, kamu itu benar-benar cerdas sekali. Cina. Terus Nabi Idris teh, oh ya malaikat, kamu malaikat apa? Malaikat. Aku malaikat Israel, pencabut nyawa. Oke, kalau kamu misalnya malaikat pencabut nyawa, kamu bisa nggak cabut nyawa aku sekarang? Aku ingin ngerasain yang namanya surga dan neraka. Tapi aku ingin balik lagi nanti ke sini. Coba minta izin ke Allah, bisa nggak? Terus malaikat Israelnya tuh, izin ke Allah, ya Allah, ini Nabi Idris mau lihat surga dan neraka, boleh nggak? Aduh, di ini. Terus diizinin sama Allah, boleh, silahkan Nabi Idris boleh boleh melihat surga dan neraka. Udah itu surga dan neraka itu dicabut nyawanya secara pelan-pelan ya sama malaikat tuh, aku akan cabut nyawa kamu pelan-pelan ya, karena aku ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi itu dengan pelan. Terus dicabut. Nah ini ada apa ini? Barongsai api. Iya, barongsai. Nah terus ini udah tadi kan dicabut tuh nyawanya. Kata Nabi, Allahu Akbar, aduh sakit. Kata Nabi, ya Allah sakit sekali ini kalau dicabut nyawa. Iya beginilah manusia. Padahal aku udah pelan-pelan loh. Ini setara Nabi aja masih sakit, apalagi orang yang jahat, apalagi orang yang tidak pernah menyembah Allah. Lebih sakit lagi dicabut nyawanya. Terus Nabi Isa, kalau misal emang seperti ini, aduh ya Allah, rasanya sangat ngilu sekali. Aku jadi harus 2 kali merasakan sakit. Nanti kan aku dihidupkan lagi terus meninggal lagi kan. Terus Nabi Isa ke surga dan neraka. Nah pertama kali ke neraka dulu, ke atas ke neraka, terus baru jauh banget padahal belum nyampe pintunya. Aduh, rasanya panas banget ya, kata Nabi Idris teh. Dan Nabi Idris udah diambilkan rohnya, udah ke alam ini, ke neraka. Panas sekali, rasanya gerah. Apakah ini neraka? Iya, ini kan neraka. Dan di sana, lihat kamu di sebelah sana, yang jauh di sana. Oh iya, agak kelihatan sih. Nah itu adalah malaikat, malaikat penjaga pintu neraka. Ya ampun, serem banget, badannya besar. Terus itunya mukanya sangat garang, marah, dan sangat menakutkan sekali. Tidak pernah aku melihat orang yang ada di dunia yang seperti malaikat Malik. Menakutkan sekali. Nah itu, dia ada penjaga, dia kuat, dia itu sangat sangar dan galak. Ketika ada orang yang masuk neraka, masuklah kamu neraka, langsung dialungkan
Terus aku takut, kata Nabi Idris. Gak apa-apa, aku temenin. Terus Nabi Idrisnya tuh pelan-pelan masuk, deketin pintu. Langsung malaikat maliknya, apa kamu? Siapa? Aku Nabi Idris, aku diizinkan Allah untuk melihat melihat neraka. Begitu melihat, silakan masuk. Begitu juga masuk langsung pingsan. Nabi Idris lihat orang lagi dialungin, lagi ditonjok, lagi dihancurin kepalanya sampai lemes. Aku lemes aja, dibawa aja ke surga. Terus saya dikepret-kepret sama air surga. Langsung bangun. Udah dibangun, aku di mana ini? Aku di surga. Kamu ini di surga. Oh begitu ya. Oke lah. Langsung dari situ Nabi Idrisnya akhirnya di surga aja, ditempatkan di langit keempat. Oke deh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.